Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu begitu besar buat kami. Engkau terus menyertai kami, Tuhan. Walaupun di tengah pandemi, Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih. Kami mau mendengarkan pesan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami buka hati kami buka telinga kami. Dan ketika firman-Mu ditabur, biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teruslah berfirman, teruslah sertai kami, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengar dengan jelas suara saya, Bapak Ibu Saudara? Boleh acungkan jempol kalau dengar dengan baik. Ada yang masih tidak dengar suara saya? Videonya boleh dibuka biar saya bisa melihat saudara dalam persekutuan ini. Kita buka dulu Alkitab kita dari Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Sudah ketemu? Lambaikan tangan kalau sudah ketemu. Atau menyerah dan dapat ayatnya, boleh lambaikan tangan. Sudah? Sudah semua? Oke. Saya bacakan buat saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Saudara, hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang luar biasa, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, ya, terjadi pandemi yang luar biasa. Tapi khusus Indonesia ini agaknya betah corona tinggal tempat kita ini. Karena kita ini susah melakukan apa yang pemerintah katakan. Banyak protesnya, saudara. Kita tidak mikirkan, kita hanya memikirkan diri sendiri. Kebanyakan masyarakat Indonesia memikirkan diri sendiri. Mereka nggak bisa makan, mereka teriak, mereka ribut dan sebagainya. Itu memang suatu pergumulan. Tetapi kalau kita melihat dalam dalam skala besar, kita juga harus pikirkan banyak tenaga kesehatan kita yang berguguran, saudara, sehingga semakin berkurang tenaga kesehatan kita, sedangkan pasien semakin banyak bertambah, saudara. Dan kita harus empati dengan mereka, makanya kita sebisa mungkinlah mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan, sehingga kita bisa memutuskan rantai penularan. Tidak semua orang yang tertular itu sakit, saudara. Ada yang sehat, ada yang masih sehat, ada yang masih bisa bekerja, tapi sebenarnya mereka membawa virus juga. Cuman masalahnya adalah mereka tidak prokes sehingga virus itu berpindah. Kalau berpindahnya kepada orang yang sehat, nggak masalah. Tapi kalau berpindahnya kepada orang yang sakit, itu berbahaya. Kenapa saya adakan ibadah Zoom? Karena jemaat kita ada beberapa orang yang punya potensi tertularnya itu berbahayanya tinggi. Beberapa orang tidak akan mempan lah kena virus, saya percaya kan. Sehat semuanya, tapi ada beberapa orang yang memang punya resiko tinggi, makanya saya adakan Zoom ini. Dan saya berdoa bulan depan kita bisa ibadah onsite lagi, ya. Kita berdoa sama-sama biar pandemi turun dan bulan depan kita bisa onsite. Lebih enak onsite daripada kita nge-Zoom, ya. Lebih enak kita bisa ketemu dengan yang lain. Nah, bagi orang percaya ada masalah baru yang timbul dari pandemi ini. Selain takut sakit, terus ekonomi juga merosot, ada masalah baru, yaitu hilangnya persekutuan satu dengan yang lain. Di Jakarta udah nggak boleh lagi ibadah, saudara. Udah nggak boleh lagi ibadah. Mereka harus ibadah di rumah masing-masing. Bisa melalui Zoom, bisa ibadah rumah tangga sendiri-sendiri. Di Pontianak juga saya dengar seperti itu, ya. Di Singkawang yang zona merah juga seperti itu. Di Sintang ini kita dianjurkan, kita nggak dipaksa, tapi kita dianjurkan untuk ibadah di rumah masing-masing, dianjurkan gitu, supaya memutus rantai. Kita ini kemarin terakhir itu zona oranye kalau nggak salah kan.
Biasa yang kasih informasi kan Om Stephen. Om Stephennya sudah nggak ada. Jadi kalau nggak salah kemarin saya baca sintang informasi itu zona orange. Masih ada beberapa yang meninggal dunia. Makanya kita membantu pemerintah. Nah, masalah bagi orang Kristen adalah ketika tidak lagi ada ibadah di rumah masing-masing, banyak orang percaya kehilangan persekutuan dengan sesama. Dan yang lebih penting lagi, karena kehilangan persekutuan dengan sesama, jauh dari jangkauan Pak Gembalanya, ya, tidak dikunjungi dan sebagainya, akhirnya jauh juga persekutuan dengan Tuhan. Itu jadi masalah bagi orang Kristen. Banyak orang percaya yang kemudian di masa pandemi ini spiritnya, rohaninya malah turun gitu. Kenapa turun? Karena kehilangan persekutuan, baik dengan manusia sesama maupun dengan Tuhan. Dan hari ini saya mau membagikan sesuatu supaya kita tidak kehilangan persekutuan itu. Amin. Kita harus tingkatkan persekutuan itu. Kita akan belajar. Yang pertama, inti dari persekutuan adalah komunikasi dua arah. Inti dari persekutuan adalah komunikasi dua arah. Jadi kenapa kita bikin ibadah Zoom? Kenapa tidak live streaming di Facebook? Kenapa tidak live streaming di YouTube? Karena ternyata di kedua sosial media itu komunikasinya cuma satu arah. Saya ngomong, saudara dengar, ya. Paling komunikasinya kasih like, kasih jempol, kasih hati, kasih apa lagi? Kasih komen, bagus, keren, luar biasa. Paling seperti itu. Tidak ada komunikasi yang maksimal antara dua arah. Saudara dengar saya nggak lihat saudara. Kalau di Zoom ini komunikasi masih dua arah. Saya bisa say hello sama Om Surya, dada sama Om Surya bisa jawab. Kalau moodnya dibuka bisa ngomong juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol, bisa juga dengan Mary, dengan Pak Yoman. Kita bisa komunikasi dua arah. Jadi yang arti persekutuan itu adalah komunikasi dua arah. Jadi saudara bisa, aku nggak mau ibadah di gereja, aku mau dengar pendeta khotbah di YouTube, boleh. Tapi itu bukan persekutuan yang lengkap. Itu cuman baru satu arah. Aku nggak mau dengar pendeta khotbah, aku mau dengar di Facebook, banyak pendeta bagus di sana, banyak di YouTube, banyak pendeta bagus di sana, boleh. Tapi itu bukan persekutuan yang lengkap. Itu hanya persekutuan satu arah. Saudara berdoa 1 jam, saya berdoa 1 jam, luar biasa. Tapi nyerocos terus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, berkati ini, berkati itu, berkati babiku, berkati anjingku, berkati siapa, pokoknya berkati. Ngomong 1 jam sama Tuhan. Tapi tidak pernah mau dengar apa kata Tuhan. Tidak pernah mau berdiam diri, dengar apa kata Tuhan melalui hati saudara, dengar apa kata Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Itu juga komunikasi atau persekutuan yang tidak lengkap. Makanya ketika saya selalu mengajarkan, kalau saudara bersaat teduh, jangan lupa baca Alkitabnya, jangan lupa berdoa. Karena baca Alkitab itu Tuhan sedang ngomong sama kita. Ada banyak cara Tuhan ngomong sama kita. Salah satunya firman Tuhan, dengar khotbah itu Tuhan ngomong sama kita, ya. Terus kemudian lewat hati nurani kita Tuhan juga ngomong sama kita. Tetapi yang paling mudah diterapkan banyak orang percaya adalah baca Alkitab. Baca Alkitab itu Tuhan ngomong sama kita. Makanya saat teduh saudara tidak lengkap kalau saudara cuma baca Alkitab, tidak pernah ngomong sama Tuhan. Jadi saudara ngerti apa kehendak Tuhan, tapi Tuhan tidak. Dia tahu, Tuhan pasti tahu, tapi Tuhan ingin saudara mengungkapkan isi hati saudara, dan itu tidak pernah terjadi kalau saudara cuma baca Alkitab. Tapi kalau saudara cuma berdoa terus nyerocos terus, ya, bergosip dengan Tuhan, ya, kata kerennya kan, nyerocos terus kan, itu juga bukan komunikasi yang lengkap saudara. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tidak saudara izinkan untuk berbicara di hati saudara maupun lewat firman Tuhan, sehingga tidak ada karakter yang berubah. Ujung-ujungnya jadi ngeroh tidak tentu. Jadi inti dari persekutuan itu adalah komunikasi dua arah. Saudara datang ibadah ke gereja, saudara, ya, saudara datang ke ibadah gereja, tapi tidak pernah ngomong dengan yang lain. Itu juga bukan persekutuan saudara. Ya, persekutuan dengan Tuhan mungkin saudara datang ke gereja, saudara berdoa, saudara ngomong sama Tuhan, saudara dengar firman Tuhan, ya itu bagus. Tapi saudara tidak pernah ngomong dengan sahabatmu, dengan saudaramu kiri kanan, itu juga bukan persekutuan yang lengkap saudara. Ya, terjadi persekutuan, tetapi hanya persekutuan dengan Tuhan, tidak persekutuan dengan manusia. Padahal inti dari ibadah itu ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling apa? Menasihati. Terjadi persekutuan antara sesama. Marilah kita semakin semangat dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Seharusnya di tengah pandemi ini persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan manusia jangan sampai kendor. Tetap bangun komunikasi satu dengan yang lain. Kita bisa WA, ini zaman sudah canggih. Kalau dulu cuma bisa pakai kentongan, kalau di desa cuma pakai kentongan. Sekarang kita bisa WA, kita bisa video call, ya. Kita bisa ngobrol. Kalau saudara punya keluhan, saudara punya pergumulan, saudara bisa share di WA, saudara bisa ngomong sama saya. Kita bisa ngobrol walaupun tidak ketemu. Kalau mau ketemu boleh. Saya tidak takut, cuman kan beberapa jemaat saya mau kunjungi, cuman memang punya resiko yang tinggi. Saya mengerti dan saya tidak marah, saya tidak itu bukan dosa, tapi memang kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Amin. Zoom ini salah satu cara saya menjaga saudara, ya. Berat bagi saya untuk ibadah lewat Zoom karena saya nggak terbiasa ibadah lewat Zoom. Saya lebih enak face to face, persekutuan, komunikasi dua arah di onsite sama-sama. Tapi memang keputusan yang berat untuk kita ibadah Zoom ini karena memang saya melihat ada beberapa sahabat kita, saudara kita yang punya resiko tertular itu. Resiko tertular semuanya bisa, tapi resiko akibat penularan itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan saya nggak mau menguburkan saudara lagi, gitu ya. Ya, satu orang sudah membuat hati saya hancur dan jangan ada lagi yang pergi meninggalkan kita. Kami kan pergi ke surga, iya pergi ke surga. Kalian yang pergi enak bahagia di surga bersama Tuhan Yesus, kita yang ditinggalkan hancur hati. Ya, tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan ya tidak apa-apa. Cuman kita sebagai manusia kan berikhtiar untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Amin. Ya, jadi inti dari persekutuan adalah komunikasi doa. Ayo bangun lagi komunikasi saudara dengan Tuhan. Amin. Tetap berdoa, walaupun kita jarang ketemu, tetap berdoa, tetap baca Alkitabnya. Dan kalau saudara bisa bertemu face to face dengan saya boleh, kalau lewat Zoom ini, lewat WA boleh. Tapi persekutuan kita jangan sampai hancur. Persekutuan kita jangan sampai hilang. Amin. Persekutuan kita tetap terjalin satu dengan yang lain. Kita adalah keluarga besar. Kasih tahu teman-teman lain kalau minggu depan kita masih Zoom, suruh mereka ikut Zoom supaya kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Kalau kita bisa onsite, ya kalau memang resikonya tidak terlalu tinggi bagi saudara-saudara kita bisa onsite, tapi nanti kita tetap onsite dengan Zoom sekalian supaya teman-teman yang berisiko tinggi tetap bisa ibadah dari rumah, persekutuan dengan Tuhan tetap terjaga, persekutuan dengan sesama tetap terjaga. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus tetap bersekutu? Karena kita adalah makhluk sosial yang perlu bersekutu. Katakan amin. Tuhan tidak membuat kita menjadi makhluk individual. Kita ini makhluk sosial. Coba baca di Kejadian 2 ayat 18. Yang sudah ketemu boleh lambaikan tangannya. Artinya sudah ketemu. Kejadian 2 ayat 18. Sudah? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alkitab katakan tidak baik manusia seorang diri. Artinya Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk sosial, bukan makhluk individual. Kita tidak bisa hidup sendiri. Amin. Kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu kita akan cari komunitas. Selalu kita akan cari persekutuan. Entah itu persekutuan atau komunitas dengan orang-orang percaya maupun persekutuan komunitas dengan orang-orang tidak percaya. Saudara boleh bangun persekutuan dengan orang-orang tidak percaya, tapi alangkah indahnya kalau saudara juga membangun dengan persekutuan dengan orang-orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya bisa saling menguatkan, bisa saling menasihati dengan yang lain. Kalau persekutuan dengan orang-orang tidak percaya, mungkin saudara memang itu kebutuhan sosial saudara. Itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah kebutuhan sosial saudara. Dan saya tidak larang juga.
Tetapi untuk meningkatkan iman saudara, meningkatkan pertumbuhan rohani saudara, saudara juga harus membangun persekutuan dengan orang percaya. Amin. Tidak baik manusia seorang diri. Mary, ayo berdua, sendiri nggak baik. saya dulu, Pak Heru juga, Bu Yovita juga tak baik seorang diri ya. Saya dulu sama kawan saya bilang, tak baik kamu seorang diri, belum baik. Ayo berdua, berdua. Karena kita diciptakan pasangan. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita makhluk sosial. Kita harus bersekutu dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. 24 jam di kamar sendiri, nggak bisa. Ya, saudara di kamar nonton TV kan? TV itu juga orang juga yang buat. Acaranya ada orang juga di situ. Nah, berarti masih ada terjadi persekutuan dengan entah dengan siapa kan? Kamar itu juga orang lain yang buat. Kita butuh orang lain tuh buat kamar kita. Kita nggak buat kamar sendiri. Kecuali saudara pergi ke hutan sendiri, bikin kamar sendiri, bikin tempat tidur sendiri, nanam padi sendiri, masak sendiri. Masaknya pakai apa? Pakai panci. Panci buatan orang juga. Kecuali saudara bikin panci sendiri dan semuanya sendiri. Dan itu tidak akan mungkin. Karena Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk sosial. Kita buka Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Sudah ketemu? Pengkhotbah itu di Perjanjian Lama. Jangan mencari di Perjanjian Baru, tidak ketemu. Sudah? Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jikalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kita makhluk sosial, itu sebabnya kita perlu orang lain. Ya, kita lihat batang lidi, saudara. Kalau satu gampang mematahkan, tapi sapu lidi, saudara coba patahkan, susah sekali. Kalau ada pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita lagi. Jangan, bercerai kita runtuh. Ada seorang hamba Tuhan, saya baca biografinya, ya, seorang India. Seorang India ini menginjil ke arah Tibet, ke arah Cina. Dia dari Tibet, dari India memberitakan Injil ke arah Cina. Dia harus melewati pegunungan Tibet, saudara, pegunungan Tibet. Nah, ketika mereka berjalan tuh awalnya sama-sama, rame-rame, tapi akhirnya mereka yang berjalan berdua-dua, ada yang sendiri itu akhirnya tumbang di tengah jalan karena cuacanya terlalu dingin. Akhirnya tumbang di tengah jalan. Nah, hamba Tuhan ini juga berjalan sendiri awalnya, tapi di tengah jalan dia ketemu dengan orang yang sudah mulai tumbang karena kedinginan. Dia mulai tumbang. Kalau orang lain ditinggalkan, orang ini udah tidak mampu berjalan lagi, udah kecapean, udah menggigil. Kalau orang lain ditinggalkan, dia tetap jalan sendiri. Orang ini ditinggalkan, orang ini mati di sini. Yang jalan sendiri juga nanti di tengah jalan pasti juga mati. Ya, jadi kalau mereka jalan sendiri gitu, ketemu dengan orang yang sudah pingsan, yang sudah mau mati karena kedinginan, yang lain tinggalkan, jadi beban. Tapi hamba Tuhan ini tidak mau tinggalkan. Dia angkat orang itu di pundaknya. Memang berat, tapi dia angkat itu di pundaknya. Dan dia jalan terus. Akhirnya sampai ke Cina, saudara, ya. Dari India jalan melewati pegunungan Tibet sampai ke India. Hanya dia satu-satunya yang mampu melewati rintangan dari India ke Cina melalui Tibet. Yang lain banyak yang meninggal di tengah jalan di musim dingin. Kalau di musim panas mereka semua bisa, di musim dingin banyak yang meninggal. Hanya dia yang lolos. Setelah diselidiki kenapa hanya dia yang lolos, kata dia, karena dia mau menolong orang ini. Orang yang di tengah jalan jatuh, kedinginan, tidak mampu melanjutkan jalan, dia tolong.
ketika dia menolong orang yang lemah tadi, dia gendong, ternyata orang yang lemah tadi memanaskan dia, memanaskan tubuhnya, dan tubuhnya memanaskan orang yang digendongnya ini. Jadi saling memanaskan, sehingga walaupun dingin, walaupun menggigil, suhu tubuh mereka tetap terjaga, sehingga mereka sampai ke Cina, dari India lewat Tibet sampai ke Cina. Benar kata firman Tuhan ini, dua orang bisa saling menolong, dua orang bisa saling memanaskan, dua orang bisa saling menguatkan. Itu pentingnya persekutuan. Katakan sama-sama, persekutuan. Itu pentingnya persekutuan, supaya kita saling menguatkan, supaya kita saling memanaskan. Tidak selalu saya kuat, ada waktu-waktunya saya lemah, ada waktu-waktunya saya perlu doa saudara, perlu nasihat saudara, perlu dukungan saudara. Tapi ada waktunya saya kuat, saudara yang lemah, saudara perlu dukungan saya, saudara perlu doa saya. Dan kita satu sama lain sama. Kadang kita kuat, kadang kita lemah, kita perlu dukungan orang lain. Persekutuan inilah yang membuat kita tetap saling. Dan amin. Amin. Jadi jangan tinggalkan persekutuan kita. Memang agak kendor akhir-akhir ini, saya pun bingung lagi cari cara gimana bisa persekutuan kita tetap terjalin. Ini kan seminggu sekali. Kalau saya ajak saudara nge-zoom seminggu 3 kali, mau enggak? Doa kita nge-zoom, komsel kita nge-zoom gitu kan ya. Karena kita nggak bisa nggak bisa pertemuan komsel sama-sama gitu kan. Kalau nanti kita pertemuan komsel sama-sama, terus kemudian di mana, di rumah Pak Surya, kemudian mungkin ada orang yang jahati Pak Surya gitu, nggak suka sama Pak Surya, lapor ke Satpol PP, digerebek kita, semua kita ditangkap, kita di swab semuanya, yang positif langsung dimasukkan ke Rusunawa. Kan saya nggak tega dengan seperti itu dengan saudara kan. Kita kalau ada yang jahatin, kalau nggak ada yang jahatin, atau kita di tengah jalan, saya dengar juga masih razia juga, nanti ketemu di tengah jalan, di swab langsung, yang positif langsung dibawa ke Rusunawa kayak Gerol kemarin. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga makan gratis di sana kan, dan kasihan pekerjaan, kasihan keluarga saudara gitu kan. Dan saya tidak mau seperti itu cara saya menjaga. Makanya nanti kita boleh bangun persekutuan lewat Zoom ini ya. Kalau Zoom ini saudara bayar, saya harus beli paketnya. Karena kalau nggak bayar kita cuma 40 menit, habis itu putus. 40 menit kita putus. Tapi kalau kita bayar, ini kita bisa bayar 1 hari, kita ngobrol di sini juga nggak apa-apa, bisa. Tapi kan nggak enak ngobrol di Zoom ya, pedas mata, capek juga duduk kan ya. Nah, tapi ya paling nggak kita bisa nge-zoom agak lama. Nah nanti kalau kalau komsel doa kan kita bisa batasin 40 menit saja. Jadi kita nggak perlu sewa ruang Zoom, kita pakai ruang Zoom gratisan. 40 menit kita bersekutu, ngobrol-ngobrol sama-sama gitu kan ya, saling berbagi makanan, saling pamer makanan gitu kan. Nah, saya makan sosis gitu kan. Ya itu kan persekutuan dua arah. Tapi kita bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Kalau ada yang mulai lemah, ayo kita pulihkan kembali. Kalau ada yang mulai dalam pergumulan yang tidak tahu kemana harus cerita, kita bangkitkan kembali. Kita bisa bertukar satu sama yang lain. Amin. Kita perlu satu dengan yang lain untuk memanaskan kita. Juga kalau orang berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang dapat menjadi panas dan bagaimana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar akan sudah putus. Kalau kita bersekutu bersama-sama, 2-3 orang kita dalam persekutuan, kita akan susah jatuh dalam dosa, kita akan susah lemah dalam ini, kita akan terus kuat dalam ini, karena kita saling menasihati, kita saling menguatkan. Amen. Kalau jarang ketemu itu nggak enak saudara, ketemu sudah canggung gitu ya, apalagi selama tidak ketemu, plastik itu ketemu, ini siapa ya nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita sering ketemu, kita akan menjadi kuat sama yang lain. Yang ketiga saudara, yang pertama, inti dari persekutuan adalah komunikasi 2 arah. Saya dengan saudara ngobrol, saudara bisa ngomong sama saya. Sekarang saya lagi khotbah, saya tutup suaranya dulu, nanti suaranya kita buka sama-sama, kita bisa saling say hello ya, kita bisa saling say hello kan, karena saya tutup kalau semuanya ngomong nanti nggak kedengaran kan. Yang kedua adalah kita makhluk sosial yang perlu bersekutu. Itu Tuhan ciptakan kita.
Ya, sistemnya yang Tuhan berikan kepada kita memang seperti itu. Yang ketiga, Allah yang memerintahkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Ibadah itu artinya bersekutu dengan Allah dan dengan manusia. Salib itu artinya bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan manusia, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Karena salib itu kan horizontal dan vertikal. Horizontal itu bersekutu dengan Allah, vertikal itu bersekutu dengan manusia. Yohanes berkata, kamu tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu tidak belajar mengasihi manusia yang kelihatan. Kamu tidak mungkin bersekutu dengan Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mau bersekutu dengan manusia yang kelihatan. Kita buka dulu Alkitabnya. 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Sudah? Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kita untuk bersekutu dengan siapa? Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah lah yang memanggil kita untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita bersekutu dengan Yesus Kristus? Melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, dan yang lebih penting lagi melalui perjamuan. Kalau orang Katolik menganggap roti dan anggur itu adalah darah Kristus. Ya, orang Katolik itu menganggap roti dan anggur itu darah Kristus. Jadi roti yang jasmani ini begitu dimasukkan ke dalam mulut, dia berubah menjadi tubuh Kristus. Anggur ini, yang anggur biasa ini kalau diminum itu menjadi darah Kristus. Itu disebut dengan transubsial, ya. Transubsial. Kalau orang Kristen, rata-rata menganggap roti dan anggur itu lambang tubuh dan darah Kristus. Beda ya. Kalau orang Katolik menganggap itu memang tubuh dan darah sebenar-benarnya. Begitu dimakan jadi tubuh, begitu diminum jadi darah. Kalau orang Kristen rata-rata menganggap itu lambang tubuh dan darah Kristus. Tapi Alkitab berkata, roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Coba lihat kalau saya sedang pimpin perjamuan kudus. Pasti pertanyaan saya, mari kita angkat roti kita. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan? Bukan lambang, bukan tubuh juga, tapi persekutuan dengan darah Kristus. Mari angkat cawanmu. Bukankah anggur di dalam cawan inilah persekutuan? Saya selalu berkata persekutuan. Dulu saya bilang itu lambang darah Kristus, tapi ketika saya baca Alkitab berkata persekutuan dengan darah Kristus. Jadi saya ikutkan dengan apa yang kata Alkitab. Jadi itu bukan darah beneran, itu juga bukan tubuh beneran seperti yang dipercaya oleh saudara kita yang Katolik. Dan kita juga tidak ikuti saudara kita yang Kristen, itu lambang tubuh dan darah Kristus. Tapi ya mungkin mendekati, tapi saya lebih suka menyebutnya itu adalah persekutuan tubuh dan darah Kristus. Nanti coba buka 1 Korintus 11 ayat 33. Pasti berkata, inilah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika kita menikmati roti dan anggur, itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi minggu depan kalau kita bisa onsite, kita akan kudus. Kalau di gereja bersama-sama, tapi kalau tidak bisa onsite, nanti kita perjamuan kudus di rumah masing-masing. Amin. Cari roti sendiri, cari anggur sendiri. Kalau minta sama saya,
ada. Saya ada roti dan anggurnya, tinggal minta Om minta roti dan anggur untuk perjamuan kudus besok ya. Kita kita itu adalah persekutuan kita dengan tubuh darah. Kita buka lagi Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 18. Sudah? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang pertama, Alkitab katakan Allah lah yang memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Amin. Allah yang memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Yang kedua, bahwa tanda kita orang percaya adalah kita membangun persekutuan dengan yang orang percaya. Boleh angkat tangannya yang orang percaya. Boleh angkat tangannya orang percaya. Kita semua orang percaya, amin. Kalau kita orang percaya, kita punya kewajiban untuk bersekutu dengan Allah. Bilang kiri kananmu, kamu harus bersekutu dengan Allah. Ada orang enggak di kiri kanannya? Bilang, kamu harus bersekutu dengan Allah. Oh, ada. Kita harus membangun persekutuan kita dengan Allah. Itu tandanya kita orang percaya. Kalau saudara orang tidak percaya, saudara nggak perlu bangun persekutuan dengan Tuhan, nggak perlu. Ya. Tetapi kalau saudara orang percaya, saudara perlu bersekutu dengan Allah. Kalau di Jawa, saudara ada truk lewat, itu biasanya di belakangnya ada tulisan Manunggaling Gusti lan Kaulo. Wah, tahu nggak artinya? Manunggaling Gusti dan Kaulo. Tahu nggak artinya? Bersatunya Allah sesembahan dengan manusia, dengan ciptaannya. Kalau dalam tradisi Jawa, ya dalam filosofi Jawa, tingkat ilmu yang paling tinggi itu adalah ketika orang meninggalkan dunianya dan bertapa sehingga rohnya ini bisa bersatu dengan penciptanya. Itu filosofi Jawa. Mereka harus meninggalkan semuanya, meninggalkan kenikmatan duniawi, dan mereka harus bersekutu. Mereka bertapa sampai mereka rohnya ini bersatu dengan penciptanya. Dan kalau saudara pakai cara itu, saudara nggak ketemu dengan pencipta saudara, ketemu saudara dengan roh jahat, ya. Karena Alkitab berkata kalau engkau memasukin kandang, ya, dengan loncat, artinya kalau engkau memasukin dunia roh tidak sesuai dengan Alkitab, engkau akan ketemu dengan roh jahat. Tetapi filosofi itu bisa dipakai untuk kita orang percaya. Kita orang percaya juga harus membangun persekutuan, meninggalkan hal duniawi, sampai kita benar-benar hidup kita sesuai dengan firman. Tadi Allah yang memanggil kita untuk bersekutu. Nah sekarang ini menjadi penanda kita bahwa kita orang percaya. Kalau orang percaya tidak pernah mau sembahyang, tidak mau ibadah, tidak pernah mau baca Alkitab, tidak pernah mau bersekutu, hati-hati. Karena tanda orang bersekutu itu adalah mengenal Allah. Orang yang tidak mau mengenal Allah, katakan sini, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan Allah, dan dia bodoh, dan hatinya degil. Hatinya degil itu hatinya keras. Orang yang tidak mau bersekutu dengan Allah itu hatinya keras. Jangankan orang di luar sana, kita aja orang percaya, kadang-kadang tidak mau datang kepada Tuhan karena kita masih merasa berdosa. Benar ya? Benar ya? Masih merasa berdosa, mau minta ampun, masih mau lanjut dosanya. Pernah seperti itu? Nantilah, seminggu sekalian lah, mumpung lagi berdosa dulu lah, gitu kan? Atau nanti malam sekalian lah bertobat, lagi dosa sekalian. Kita tidak mau menghadap Allah. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan dosa. Kalau kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Berulang kali saya berkata, bertobatlah. Dan kalau sudah bertobat dan masih ada suara seperti itu,
jangan dengarkan. Itu dari iblis. Itu dari setan. Oke, ayat terakhir 1 Korintus 10 ayat 16. Oh, masih banyak saudara. 1 Korintus 16. Ini yang saya katakan tadi. 1 Korintus 10 ayat 16. Sudah boleh lambaikan tangannya. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ini yang tadi saya ngomong ya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi roti dan anggur tidak berubah menjadi darah Kristus. Roti dan anggur juga Alkitab bilang bukan lambang darah dan Kristus. Roti dan anggur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya tidak apa-apa, masing-masing punya doktrin, tidak apa-apa, dan tidak usah menghakimi. Oh kita yang benar, tidak juga. Sangat. Tapi saya mau ikutkan Alkitab, karena Alkitab berkata roti dan anggur adalah persekutuan dengan darah dan Kristus. Ketika engkau mengambil perjamuan kudus, engkau sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Amin. Engkau sedang bersekutu. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, hati-hati saudara. Jangan berbuat dosa nanti. Makanya orang yang mengambil perjamuan kudus dengan tidak layak, dengan tidak benar, Alkitab katakan engkau bisa sakit, bahkan engkau bisa mati, engkau terkutuk. Kenapa? Karena kita sedang bersekutu dengan darah Kristus dalam keadaan tidak layak. Makanya kalau setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus, saya selalu kasih kesempatan saudara untuk tapi saudara bertobat bukan hanya untuk perjamuan kudus sebenarnya. Setiap hari saudara harus Ada yang nanya sama saya, boleh enggak kami perjamuan kudus setiap hari? Boleh. Bisa enggak kita perjamuan kudus setiap minggu Pak Gembala? Boleh. Karena itu kan persekutuan. Tapi yang ditakutkan adalah sesuatu yang terjadi berulang kali menjadi tidak ada nilainya, betul kan? Kekurangan, kehilangan nilai karena terus dilakukan terus jadi kehilangan nilai. Jadi kalau gereja Bethel Indonesia persekutuannya tetap harus jalan, tapi nilainya tetap harus dipertahankan. Makanya dibuat 1 bulan sekali. Kalau mau seminggu sekali juga nggak apa-apa. Cuma kita nanti kehilangan nilai. Kayak saudara berdoa Bapa Kami kan, saking apalnya saudara bisa doa Bapa Kami sambil masak, bisa doa Bapa Kami sambil tidur, bisa doa Bapa Kami sambil nonton TV kan, kehilangan nilai ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada yang sesungguhnya, doa Bapa Kami itu luar biasa. Amin. Boleh kita doa Bapa Kami sekali ya. Bedanya orang Kristen Protestan dengan orang Kristen karismatik adalah orang Kristen Protestan itu hafal doa Bapa Kami tapi tidak dikasih nilai. Kalau orang Kristen karismatik tidak hafal doa Bapa Kami karena nggak pernah dibacakan ya, kami tutup. Biasanya kalau orang Protestan kan kami sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan namamu, dan sebagainya kan. Nah orang gereja kita kan tidak pernah seperti itu kan. Nanti kita atur biar seperti itu ya, paling tidak bulan sekali kita ucapkan doa Bapa kami, kembalikan doa Bapa kami ke dalam dan kasih beri nilai yang terbaik yang seperti yang Alkitab katakan supaya kita bisa belajar doa yang apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Orang Kristen karismatik banyak yang lebih hafal doa Yabes daripada doa Bapa kami. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan berubah bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti ini. Saya nggak anti doa Yabes, tapi saya selalu ikuti hamba Tuhan yang suka dengan doa Yabes tapi lupa dengan doa Bapa kami. Doa Yabes itu berkati aku berlimpah-limpah, tapi doa Bapa kami jadilah kehendakmu di bumi. Lebih keren mana? Dua-duanya keren karena dua-duanya ada di dalam Alkitab. Tidak salah doa Yabes, tapi jangan lupakan doa Bapa. Amin. 1 Korintus 10 ayat 15. 1 Korintus 15 ayat 58.
1 Korintus 15 ayat 58. Sudah ketemu? Oh, Nandus. Tak minum, Gus. Ini Akong. Mana? Itu abang yang ambilkan. Kamsi abang. Kalau mau minum boleh, enggak apa-apa. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dengan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ada upah saudara yang Tuhan sediakan buat orang yang setia dengan bersekutu dengan Tuhan. Ada apa saudara? Upah. Oh, kalau dengar upah senang kita ya. Tapi ada upah bagi orang yang setia bersekutu. Salah satu upahnya adalah saudara akan semakin kuat dalam hidup. Amen. Jangan karena nggak ada ibadah hari Minggu, ibadahnya lewat Zoom, nggak ada konsel, nggak ada doa Rabu, kemudian saudara lepaskan semuanya, nggak berdoa lagi, jangan. Kami membangun persekutuan hampir tiap hari. Di masa pandemi ini, mulai tahun ini kami tiap malam berdoa. Biasanya saya doa sendiri, aku doa sendiri, semuanya doa sendiri. Tapi mulai tahun ini kami meningkatkan persekutuan kami, tiap malam kami berdoa bersama. Ada Murjani datang, kalau ada Carol datang, pokoknya yang datang ke tempat saya jam 8 harus doa. Jadi kalau saudara suka bersekutu dengan Tuhan, datanglah ke rumah saya jam 8. Habis itu kita ngobrol sama-sama. Kalau saudara membangun persekutuan di rumah masing-masing dengan keluarga saudara, itu kita berharap gini saudara, kita berharap ketika belum masa pandemi, belum masa COVID-19 ini, orang berkumpul di satu tempat, orang menaikkan pujian dan penyembahan di tempat, dan tempat itu atmosfernya berubah, benar ya? Tapi di masa pandemi ini kita berharap kita tidak bisa berkumpul di satu tempat, tapi kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan di tempat kita, sehingga atmosfer di tempat kita masing-masing bisa berubah. Dampaknya jauh lebih. Mungkin ada yang bilang corona ini kerjaan iblis, mungkin. Tapi karena kerjaan iblis ini Tuhan bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Dulu YouTube, dulu Facebook isinya caci maki. Sekarang hari Minggu semua YouTube, semua Facebook isinya, semua Zoom isinya firman Tuhan. Dulu orang bersekutu di satu tempat, rame-rame ribuan orang sembah Tuhan sama-sama, atmosfer tempat itu berubah. Tapi habis itu orang itu pulang ke rumah masing-masing. Di rumah atmosfernya tidak bagus, kelahi lagi dengan istrinya, datang lagi ke gereja, oh dijamah Tuhan, angkat tangan, nangis, bertobat Tuhan, aku bertobat. Balik ke rumah lagi, kelahi lagi dengan istrinya, benar kan? Karena atmosfer di rumahnya belum diubahkan. Tapi sekarang orang tidak bisa lagi bersekutu di gereja, orang bersekutu dengan Tuhan di rumah masing-masing, sehingga atmosfer di rumahnya bisa berubah. Saya berharap kita nggak bisa doa sama-sama, tapi kita bisa berdoa di rumah masing-masing. Amen. Bersama dengan anak dan istri kita, dengan keluarga kita yang tinggal di rumah kita bangun persekutuan sehingga atmosfer rumah kita berubah, atmosfer alam sekitar, atmosfer tetangga-tetangga kita bisa berubah. Artinya orang akan mudah dijamah oleh. Inilah penginjilan melalui. Ayolah bangun persekutuan di rumahmu sendiri-sendiri. Doakan tetangga kiri kanan itu belum bertobat, supaya mereka bersama Tuhan. Minta hadirat Tuhan mengalir dalam rumahmu, dan kemudian jika rumahmu penuh dengan hadirat Tuhan, minta hadirat Tuhan itu boleh menjamah tetangga kiri kanan. Karena yang terjadi adalah terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah pandemi. Terjadi kebangunan rohani. Pas di saat ini orang takut mati, takut kena corona, ekonominya hancur. Di saat inilah orang butuh. Amin. Saat ini orang butuh. Jangan lepaskan persekutuanmu dengan Tuhan ya. Tetap bangun persekutuan dengan Tuhan di rumah masing-masing. Jangan kendor. Doanya ditambahin.
Kalau Mary selama ini doa 1 jam, tambahin lah 1,5 jam atau 2 jam. Ada gitar kan, ujian penyembahan, ya. Ya tidak perlu teriak-teriak juga sampai tetangganya marah-marah. Woi, ngapain berdoa? Ya, artinya kita bisa menyembah Tuhan dan hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Sekarang saya pagi biasanya setengah jam, sekarang bisa 1 jam. Kita nikmati saja hadirat Tuhan, kita nikmati. Dan kalau kita penuh dengan hadirat Tuhan, rumah kita yang kita tinggal penuh dengan hadirat Tuhan, kamar yang kita tinggal penuh dengan hadirat Tuhan, dan makin akan belakang dan akhirnya orang akan mudah lebih mudah mengetahui. Amin. Katakan amin sama-sama. Saya bisa lihat gerakan dulu saudara. Katakan amin sama-sama. Terakhir 1 Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Sudah ketemu? Yohanes 1 ayat 17. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Ini adalah ayat yang luar biasa. Kata persekutuan tergambar lengkap di sini. Ketika kita hidup di dalam terang, ketika kita menjadi anak terang, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab katakan kita bisa bersekutu dengan bersama, sekaligus kita bisa bersekutu dengan Yesus. Kita bisa bersekutu dengan sesama, kita juga bisa bersekutu dengan Yesus. Maka jadi anak terang, ya, supaya kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Kita bersekutu dengan orang lain, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini sederhana. Yang ingin saya mau sampaikan hari ini, di tengah pandemi ini, di tengah pergumulan kita hari-hari ini, jangan pernah kendorkan persekutuan kita. Amin. Jangan pernah kendorkan persekutuan kita. Dua aspek persekutuan kita, bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan manusia. Mari jangan sampai kendor itu. Tetap kuatkan persekutuan kita dengan manusia, sesama kita, terutama dalam jemaat kita GBCWS, juga persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Karena kita ini persekutuan itu karena dua arah, dan yang kedua persekutuan itu Tuhan perintahkan, dan kita ini diciptakan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Amin. Ya, tingkatkan doa kita. Amin. Amin. Nanti hari Rabu kita sama-sama lagi ketemu. Kita berdoa bersama-sama. Tidak usah lama-lama, setengah jam. Saya nanti Murjani suruh ke sini, bisa gantian Murjani yang main gitar, atau saya main gitar, atau Nandus yang main gitar, atau Mary mau ke sini main gitar juga. Kalau main gitar dari rumah Mary juga bisa, pimpin kita di dalam doa. Tidak usah lama-lama, setengah jam. Yang penting persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama tetap terjalin, sehingga di tengah pandemi ini kita tidak ada yang terhilang daripada itu. Karena putus asa tahu-tahu hilang gitu, jangan. Tapi kita tetap kuat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kenal dengan jemaat lain yang dekat, ayo diundang sama-sama. Kalau mau dikunjungi, kita kunjungi sama-sama supaya persekutuan kita tetap berjalan. Amin. Bersatu sama lain kita tetap ada saling mengasihi satu. Amin.